Om Swastiastu, selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan praktikum kami yaitu proses komunikasi end-to-end dan perbandingan model OSI TCP/IP menggunakan WhatsApp. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya ada rekan-rekan yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Saya Komang Putra Vivi Kananda dengan NIM 2509 251509 1011. Kemudian Perkenalkan nama saya Komang Ardi Pratama dengan NIM 2515091098. Perkenalkan, nama saya Iwan Egy Jono Putra dengan NIM 2515091095. baik, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saya terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang dan tujuan masalah. Jadi latar belakangnya itu komunikasi data itu merupakan proses pertukaran informasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Nah, proses ini tuh biasanya dijelaskan melalui model OSI dan TCP/IP yang mengatur pengiriman data melalui beberapa lapisan. Nah, pada praktikum kali ini digunakan WhatsApp untuk menganalisis komunikasi jaringan saat mengakses layanan HTTP dan HTTPS. Kemudian tujuan masalah itu yang pertama, menganalisis proses komunikasi data end-to-end. Kemudian yang kedua, memetakan proses komunikasi berdasarkan model OSI dan TCP/IP. Lalu yang terakhir, membandingkan komunikasi HTTP dan HTTPS berdasarkan capture nyata. Jadi yang pertama itu ada capture dan validasi data menggunakan filtering DNS. Nah, di sini bisa lihat yang pertama hasil capture DNS query. Nah, pada WireShark terlihat pakai DNS standar query untuk domain ini adalah domain yang kami gunakan yaitu https sso.undixa.ac.id. Nah, paket ini tuh menunjukkan bahwa klien sedang meminta alamat IP dari domain tersebut ke server DNS melalui port 53. Bisa dilihat di sini port 53, destination port 53. Kemudian yang kedua, hasil capture DNS query respond. Nah, yang tadi itu eh, klien sedang meminta alamat IP, kemudian yang selanjutnya direspon oleh server. Nah, DNS respon yang berisi jawaban dari server terhadap permintaan domain https sso.undixa.ac.id memberikan beberapa alamat IP seperti 103.76.173.198 yang dapat digunakan klien untuk mengakses server tersebut. Selanjutnya, capture dan validasi data menganalisis TCP. Nah, hasil capture TCP SYN menggunakan filtering TCP em, NN IP.addr sama dengan 103.76.173.198. Nah, TCP dengan flag SYN dari IP 192.168.18.35 menuju ke IP 103.76.173.198 pada port 443 yang menunjukkan awal proses pembentukan koneksi TCP sebelum pengiriman data HTTPS. Kemudian selanjutnya ada hasil capture TCP SYN ACK menggunakan filtering TCP ampersand IP .addr sama dengan 103.76.173.198. TCP dengan flag SYN ACK dari IP server menuju ke IP kita pada port 53212. Nah, yang merupakan balasan dari server untuk melanjutkan proses TCP three-way handshake. Selanjutnya, ada hasil capture TCP ACK menggunakan filtering TCP ampersand IP .addr sama dengan 103.76.173.198. Nah, TCP dengan flag ACK dari IP kita menuju ke IP server pada port 443. Nah, yang menandakan bahwa klien telah menerima balasan dari server sehingga proses TCP three-way handshake berhasil diselesaikan. Kemudian selanjutnya hasil capture HTTP GET menggunakan filtering HTTP. Nah, pada hasil capture WireShark di samping ini terlihat paket HTTP GET slash online HTTP slash 1.1 dari klien menuju ke server 34.223.124.45 melalui port 80. Nah, paket ini tuh menunjukkan permintaan klien untuk mengambil halaman online dari website http neverssl.com. Selanjutnya, hasil dari capture HTTP 200 OK menggunakan filtering HTTP.
Nah, bisa dilihat http/1.1.200 oke yang merupakan respon dari server setelah menerima permintaan dari klien. Nah, status 200 oke ini menandakan bahwa permintaan berhasil diproses dan data dikirim kembali ke klien dengan IP 192.168.1.142 dari server dengan IP 34.223.124.45 melalui port 80. Kemudian, hasil capture TLS klien Hello menggunakan filtering TLS.handshake. Nah, bisa dilihat, TLS klien Hello merupakan pesan awal dari klien untuk memulai koneksi HTTPS dengan mengirimkan informasi, versi TLS, dan metode enkripsi yang didukung. Kemudian selanjutnya, eh, selanjutnya ada hasil capture TLS server Hello menggunakan filtering TLS.handshake. Bisa dilihat, TLS server Hello merupakan respon server terhadap pesan klien Hello dari klien. Nah, pada tahap ini, server memilih versi TLS dan metode enkripsi yang akan digunakan untuk membangun koneksi HTTPS yang aman. Selanjutnya, ada hasil capture TLS application data menggunakan filtering TLS.handshake. Nah, TLS application data ini merupakan data komunikasi yang telah dienkripsi menggunakan protokol TLS. Nah, pada tahap ini tuh klien dan server bertukar data secara aman sehingga isi data itu tidak dapat dibaca langsung di website. Nah, sertifikat dan key exchange tidak terlihat karena biasanya website tidak menampilkan semua detail handshake dan beberapa pesan seperti sertifikat atau key exchange digabung dalam satu paket atau bisa juga menggunakan TLS versi baru, misalnya TLS 1.3 yang proses handshake-nya lebih singkat. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan kita, terdapat beberapa protokol yang muncul antara lain itu DNS, TCP, HTTP, dan TLS. Baik, untuk proses komunikasi data end-to-end melalui HTTP akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan jelaskan proses komunikasi data end-to-end HTTP. Dari hasil pengamatan terhadap komunikasi antara klien dan server, dapat terlihat beberapa tahapan proses yang berlangsung, serta perbedaan yang cukup signifikan dalam hal keamanan komunikasi dan penggunaan enkripsi data. Pada proses enkapsulasi, hasil capture menggunakan WhatsApp menunjukkan bahwa IP user adalah 192.168.1.142, sementara destinasi yang dituju adalah 34.223.124.45 yang merupakan IP dari http neverssl.com. Yang pertama itu application layer. Browser mengirim permintaan halaman web get/http/1.1 host http neverssl.com, artinya komputer 192.168.1.142 meminta halaman web ke server 34.223.124.45. Data ini masih berupa HTTP request. Yang kedua itu transport layer. Pada transport layer, data HTTP dibungkus oleh protokol TCP sehingga menjadi TCP segmen. Pada capture terlihat source port 59042 sebagai port client dan destination port 80 sebagai port server HTTP. Hal ini menunjukkan bahwa klien sedang mengirim permintaan ke server web melalui koneksi TCP. Yang ketiga itu internet layer. Pada internet layer, TCP segmen kemudian dibungkus oleh header IP versi 4 sehingga menjadi IP paket. Terlihat alamat sumber 192.168.1.142 sebagai IP client dan alamat tujuan 34.223.124.45 sebagai IP server. Informasi ini digunakan untuk mengirimkan paket dari komputer klien menuju server melalui jaringan internet. Yang keempat ada network access. Pada network access, IP paket dibungkus oleh Ethernet 2 sehingga menjadi Ethernet frame.
Pada capture terlihat source MAC Liteon Techno underscore A3 sebagai MAC address perangkat klien dan destination MAC Fiber Home Tel underscore 82. Sebagai MAC address router, informasi MAC address ini digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat dalam jaringan lokal sebelum diteruskan ke jaringan internet. Lalu ada proses dekapsulasi. Pada proses dekapsulasi di sisi server, data yang diterima akan dibuka kembali lapisan demi lapisan mulai dari network access, internet, hingga transport layer, sampai akhirnya mencapai application. Proses ini merupakan kebalikan dari enkapsulasi, di mana setiap header dilepas agar data asli dapat diproses oleh server. Yang pertama itu network access. Pada tahap ini, server memeriksa MAC address. Dan bisa kita lihat MAC address pada warsak source menjadi source fiber home tel underscore 82, sedangkan destination Liteon Techno underscore A3. Ini menandakan dari proses dekapsulasi. Yang kedua ada internet layer. Di tahap network layer, server memeriksa alamat IP tujuan dengan source 34.223.124.45 dan destination 192.168.1.142. Yang ketiga ada transport layer. Tahap ini menunjukkan server dengan source port 80 menuju destination port 59042, menandakan server mengirimkan data klien ke klien melalui koneksi HTTP. Yang keempat, ada application layer. Server membaca permintaan dari klien berupa GET slash HTTP slash 1.1. Dan server mengirimkan balasan HTTP slash 1.1 200 OK yang menandakan bahwa permintaan berhasil diproses dan halaman web dapat dikirimkan ke klien. Pro- Yang kedua ada proses komunikasi data end-to-end HTTPS. Pada proses enkapsulasi, hasil capture menunjukkan bahwa IP user adalah 192.168.18.35, sementara destinasi yang dituju adalah 103.76.173.198 yang merupakan IP dari https sso.undixa.ac.id. Yang pertama pada proses enkapsulasi yaitu application layer. Pada capture WireShark terlihat TLS version 1.1.3 handshake klien Hello yang menunjukkan klien memulai proses TLS handshake dengan mengirim parameter keamanan seperti versi TLS dan Zipper Suite. Paket memiliki konten type handshake dalam kurung 22 version TLS 1.0 0x0301 sebagai format record layer dan length 1787. Selanjutnya, server akan merespon dengan server Hello untuk melanjutkan koneksi aman. Yang kedua ada transport layer. Pada layar TCP, data dibungkus untuk memastikan pengiriman yang handal antara klien dan server. Capture WireShark menunjukkan source port 57033 dan destination port 8443. Ini adalah port alternatif dari HTTPS 443 yang menandakan komunikasi menuju layanan HTTPS dengan sequence number dan acknowledge number sebagai pengatur urutan serta konfirmasi data. Sementara flags, PSH, dan ACK menunjukkan data sedang dikirim ke aplikasi. Yang ketiga ada internet layer. Pada internet layer, segmen TCP dibungkus oleh Internet Protocol version 4 atau IP versi 4 untuk mengatur pengalamatan dan pengiriman paket ke tujuan. Capture menunjukkan source address 192.168.18.35 sebagai IP klien dan destination address 103.76.173.198 sebagai IP server dengan total length 420 sebagai ukuran paket, TTL128 sebagai batas lompatan paket, serta protokol TCP6 yang menandakan data dari yang dibawa adalah segmen TCP. Yang keempat, ada network access. Pada network access, segmen TCP dibungkus oleh IPv4 untuk mengatur pengalamatan paket. Capture menunjukkan source IP 192.168.18.35 dan di destination IP 103.76.173.198 dengan total length 420 TTL128 sebagai batas lompatan paket serta protokol TCP6 yang menandakan paket membawa segmen TCP.
Dan juga ada proses komunikasi data to end-to-end proses dekapsulasi. Pada proses dekapsulasi di HTTPS sama seperti pada proses dekapsulasi HTTP, di mana server prosesnya dibuka kembali dari bawah ke atas, yang di mana IP server 103.76.173.198 melakukan server hello ke IP client 192.168.118.35. Yang pertama pada proses dekapsulasi ada network access layer. Pada network access layer, perangkat memeriksa MAC address tujuan lalu melakukan dekapsulasi dengan menghapus header Ethernet sebelum diteruskan ke internet layer. Pada WireSat terlihat source MAC 88, E0, 56, E8, 48, 59, dan destination MAC 24, 82, 89, A3, 4F, 05 dengan type IP versi 4 dalam kurung $X08 yang menunjukkan paket yang dibawa adalah IPv4. Yang kedua ada internet layer. Pada internet layer, terjadi dekapsulasi dengan membaca IP tujuan. Jika sesuai, header IP dihapus dan data diteruskan ke transport layer. Pada WireSat terlihat source IP 103.76.173.198 dan di destination IP 192.168.18.35 dengan protokol TCP/6 yang menunjukkan data diproses oleh TCP. Lalu yang ketiga ada transport layer. Pada transport layer terjadi dekapsulasi TCP dengan membaca source port dan destination port untuk menentukan aplikasi tujuan. Pada WireSat terlihat source port 8443 dan destination port 57033 serta flag ACK yang menunjukkan paket merupakan bagian dari komunikasi TCP yang sedang berlangsung. Yang keempat ada application layer. Pada application layer, data diproses menggunakan protokol TLS untuk mengamankan komunikasi melalui enkripsi. Pada WireSat terlihat proses TLS handshake server hello sebagai tahap awal pembentukan koneksi aman sebelum data dikirim sebagai HTTPS. Baik, pada pemetaan model TCP IP dan OSI akan dijelaskan oleh rekan saya, Egi. Baik, kita lanjutkan ke pemetaan model TCP/IP dan OSI. Nah, pada pembahasan ini dari hasil pengamatan kami terhadap proses enkapsulasi dan dekapsulasi pada paket capture menggunakan WireSat, dapat disimpulkan bahwa struktur protokol yang terlihat lebih mempresentasikan arsitektur TCP/IP daripada model OSI. Nah, hal ini karena WireSat menampilkan protokol jaringan yang digunakan secara langsung dalam komunikasi internet, yang pada implementasinya mengikuti arsitektur TCP/IP. Nah, kita lanjut ke tabel perbandingan dan pemetaan model OSI dan TCP/IP pada WireSat. Nah, terlihat pada tabel, kita membandingkan OSI layer dengan TCP/IP. Terlihat pada OSI layer application dan presentation menjadi satu ketika dipetakan menjadi model TCP/IP. Nah, terlihat pada protokol di WireSat itu protokolnya yaitu HTTP, DNS, dan TLS atau SSL. Terlihat pada capture paket yang telah kami lakukan di DNS query dan TLS handshake. Selanjutnya pada OSI layer terlihat session dan transport menjadi satu dimasukkan ke TCP/IP transport. Nah, dilihat pada bukti protokol di WireSat yaitu TCP/IP. Capture-nya yaitu paket yang menampilkan source port dan destination port serta proses three-way handshake yaitu SYN, SYN ACK, dan ACK. Ke layer selanjutnya yaitu network layer pada OSI layer dan internet pada TCP/IP. Terlihat di bukti capture protokol di WireSat yaitu terlihat IP version 4 dan IP version 6. Diimplementasikan di capture paket yang menunjukkan source IP dan destination IP.
Lanjut ke yang terakhir yaitu layer data link dan physical menjadi satu bersanding dengan TCP/IP network access. Nah, bisa dilihat di Ethernet 2 yaitu hasil capture paket yang menampilkan source MAC address dan destination MAC address. Lanjut ke perbandingan keamanan dan komunikasi dari HTTP dengan dengan HTTPS. Nah, kita membandingkan ke beberapa aspek dari HTTP dan HTTPS. Nah, aspek yang pertama yang kita bandingkan yaitu pada protokol yang digunakan. Pada HTTP menggunakan encrypt hypertext transfer protocol, sedangkan HTTPS menggunakan hypertext transfer protocol source. Nah, pada aspek port, pada HTTP menggunakan port 80, sedangkan pada HTTPS menggunakan port 443. Pada aspek keamanan data, pada HTTP tidak menggunakan enkripsi, sedangkan HTTPS sudah menggunakan enkripsi berupa TLS. Pada aspek selanjutnya yaitu proses handshake, pada HTTP hanya menggunakan TCP three-way handshake, sedangkan HTTPS menggunakan TCP three-way handshake dan TLS handshake. Nah, selanjutnya pada proses enkapsulasi dan dekapsulasi pada HTTP dengan HTTPS. Pada proses enkapsulasi, pada HTTP terjadi proses dari data aplikasi menuju ke TCP/IP, lanjut ke IP, setelah itu ke Ethernet. Sedangkan pada HTTPS, data dimulai dengan data aplikasi, lanjut ke TLS, setelah itu encryption, lanjut ke TCP, lanjut ke IP, yang terakhir ke Ethernet. Nah, pada proses dekapsulasi, tahapan HTTP dan HTTPS itu hanya dibalik, yaitu pada HTTP, yang pertama itu Ethernet, lanjut IP, TCP, lanjut ke HTTP. Sedangkan pada HTTPS, dari Ethernet, IP, TCP, TLS, decryption, lanjut ke yang terakhir HTTPS. Yang terakhir dari payload data. Nah, pada HTTP, isi data dapat dibaca langsung pada WSAC, sedangkan pada HTTPS, data terlihat sebagai encrypted application data. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke bukti capture keamanan komunikasi HTTPS dan HTTP. Nah, terlihat pada gambar tersebut menunjukkan komunikasi HTTPS yang ditangkap WSAC dengan fitur follow TCP stream. Data yang terlihat berupa karakter acak karena komunikasi sudah dienkripsi menggunakan TLS atau SSL. Hal ini menunjukkan bahwa HTTPS memiliki keamanan komunikasi yang melindungi data selama transmisi, sehingga meski paket jaringan ditangkap, isi pesan tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Nah, lanjut ke bukti capture. Pada HTTP, terlihat pada gambar tersebut menunjukkan komunikasi HTTP ditangkap menggunakan WSAC dengan fitur follow HTTP stream. Terlihat browser mengirim request GET atau online ke server sebagai berikut, beserta beberapa header seperti user again, referrer, dan ASEC. Server kemudian merespon dengan HTTP 301 move permanently, yang berarti halaman dipindah ke halaman baru. Alamat baru, maaf.
Setelah itu, browser otomatis mengirim request lagi ke URL yang diarahkan. Proses ini disebut HTTP redirect, dan analisis seperti ini sering digunakan dalam keamanan jaringan untuk melihat alur komunikasi klien dan server. Next. Lanjut ke analisis perbedaan dari HTTP dengan HTTPS. Kita akan menganalisis dari payload dan enkripsi HTTP dan HTTPS. Nah, pada capture di atas, komunikasi HTTP, payload atau isi data paket dapat terlihat secara langsung pada hasil capture. Hal ini karena HTTP menggunakan mekanisme enkripsi sehingga informasi seperti metode request, get atau host, alamat host, header, maupun isi data dapat dibaca dengan jelas pada WIRSAC. Dengan demikian, proses analisis paket HTTP menjadi lebih mudah karena seluruh data dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text. Lanjut ke HTTPS. Di sini kita melihat sebaliknya pada komunikasi HTTPS, payload tidak dapat dibaca secara langsung karena data telah dienkripsi menggunakan transport layer security. Sebelum pertukaran data terjadi, klien dan server akan melakukan proses TLS handshake untuk menyepakati algoritma enkripsi dan kunci yang akan digunakan. Setelah proses tersebut selesai, payload yang dikirim akan ditampilkan sebagai encrypted application data pada WIRSAC sehingga isi data tidak dapat dilihat secara langsung. Kita lanjut ke analisis TLS handshake pada HTTP dan HTTPS. Nah, pada HTTP, pada proses analisis menggunakan WIRSAC, filter TLS handshake tidak dapat digunakan untuk menampilkan paket pada komunikasi HTTP. Hal ini terjadi karena HTTP tidak menggunakan mekanisme keamanan transport layer security dalam proses komunikasinya. TLS handshake hanya digunakan pada protokol HTTPS untuk membangun koneksi yang aman antar klien dan server sebelum pertukaran data dilakukan. Oleh karena itu, ketika filter TLS handshake diterapkan pada WIRSAC, paket HTTP tidak akan muncul karena komunikasi HTTP hanya berjalan di atas TCP tanpa melalui proses TLS handshake. Nah, sedangkan pada HTTPS, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan di WIRSAC dengan filter TLS handshake, terlihat proses awal komunikasi aman menggunakan transport layer security. Pada paket yang diamati terlihat pesan klien hello dengan protokol TLS version 1.3 yang dikirim dari klien dengan alamat IP sebagai berikut. Dilihat pada PPT menunjukkan server dengan alamat IP seperti berikut. Paket ini menunjukkan bahwa klien mulai proses TLS handshake untuk membangun koneksi yang aman dengan server. Nah, pesan klien hello berisi informasi penting seperti versi TLS yang digerukung, daftar algoritma enkripsi, serta informasi server yang ingin diakses yang ditujukan melalui SNI, yaitu Server Name Indication, yaitu SSO undixa.ac.id. Setelah pesan ini dikirim, server akan merespon dengan pesan server hello untuk memilih parameter keamanan yang akan digunakan dalam komunikasi. Proses TLS handshake ini bertujuan untuk menyepakati metode enkripsi dan pertukaran kunci antara klien dan server sebelum data aplikasi dikirimkan. Setelah proses handshake
Selesai, komunikasi selanjutnya akan dikirim dalam bentuk data terenkripsi sehingga tidak dapat dibaca secara langsung pada proses capture jaringan. Pada analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putra. Baik, selanjutnya itu analisis perbedaan HTTP dengan HTTPS dari segi port yang digunakan. Nah, yang pertama ada HTTP. Pada bagian Transmission Control Protocol atau TCP, terlihat penggunaan source port 59042 dan destination port 80. Nah, source port merupakan port sementara atau ephemeral port yang secara otomatis dibuat oleh sistem operasi klien untuk melakukan komunikasi dengan server. Sementara itu, destination port 80 merupakan port standar yang digunakan oleh layanan HTTP pada server untuk menerima permintaan dari klien. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi menunjukkan bahwa klien dengan IP 192.168.1.142 mengirimkan permintaan HTTP melalui port sementara menuju server dengan IP 34.223.124.45 pada port 80 untuk mengakses layanan web. Kemudian eh, pada bagian Transmission Control Protocol TCP di HTTPS terlihat penggunaan source port 57033 dan destination port 8443. Source port merupakan port sementara ephemeral port yang digunakan oleh klien untuk memulai komunikasi dengan server. Sementara itu, port 8443 merupakan salah satu port yang sering digunakan untuk layanan HTTPS atau layanan web yang menggunakan enkripsi TLS selain port standar 443. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi antara klien dan server telah menggunakan mekanisme keamanan TLS yang terlihat dari proses server hello, change shipper spec, dan application data pada hasil capture. Baik, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Somang. Baik, berdasarkan hasil analisis yang kita gunakan dalam website, komunikasi data pada jaringan komputer berlangsung melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai protokol jaringan sesuai dengan konsep model OSI dan TCP/IP. Dalam proses pengiriman data terjadi mekanisme enkapsulasi saat data dikirim oleh klien dan dekapsulasi saat data diterima oleh server. Hasil capture paket menunjukkan bahwa komunikasi data melibatkan beberapa protokol penting seperti DNS, IP, TCP, dan HTTPS. DNS berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, sedangkan TCP memastikan pengiriman data berlangsung secara andal melalui proses pembentukan koneksi antara klien dan server. Selain itu, terdapat perbedaan antara HTTP dan HTTPS, di mana HTTP tidak menggunakan enkripsi sementara HTTPS menggunakan TLS untuk mengamankan data selama proses transmisi. Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa Wireshark membantu mengamati secara langsung proses komunikasi data end-to-end pada jaringan komputer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi, Oh, Santi, santai, Santi, santai. Om. Terima kasih semua ya. Selamat. Terima kasih.